Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita teruskan dengan thalabul ilm. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah berlapis-lapisnya kita bisa melakukan ibadah. Dari semalam tadi tarwih, tadarus, baca Al-Quran, kemudian tahajud berjamaah, kemudian sholat subuh, lalu diteruskan dengan thalabul ilm semacam ini. Dan insya Allah nanti kita tutup dengan sholat syuruk. Bapak, yang hebat dalam keadaan kita ini dalam beribadah bukan hebatnya kita dalam ibadah sebenarnya, juga bukan hebatnya kita dalam bertakwa, juga bukan hebatnya kita dalam beramal soleh, tapi kesemuanya itu ada satu yang datang dari Allah, yaitu Nasrullah, pertolongan Allah. Hal ini seperti apa yang Imam Ibnu Mas'ud dan Imam Nawawi katakan, bahwa wala quwata ala ta'atihi ila bima unatih, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Kita bisa melakukan seperti itu tentu apa? Dengan pertolongan Allah. Yang paling berat dalam hidup kita ini bukannya sholat tahajud kita tadi, bukannya kita bisa umroh, juga bukan kita bisa infak sehari tiap hari. Nah, yang paling berat dalam hidup kita ini, saya dan Bapak, adalah ketika kita melakukan sholat, melakukan infak, melakukan bacaan Al-Quran, dan semua ibadah. Yang paling berat setelah itu adalah Allah tunjuk malaikat untuk membawa semua amal soleh kita dan Allah terima. Itu yang paling berat. Karena tidak semuanya secara otomatis kita itu diterima. Saum kita, puasa kita, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Dasarnya mana kok bisa ngomong gitu? Makanya di mimbar ini yang dikatakan oleh petausiah adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Artinya apa? Kalau ketika ada orang bicara tanpa ada dasar kitabullah, tanpa dasar as-sunnah, berarti itu adalah dongeng semata. Nah, apa dasarnya bahwa semua item ibadah kita tidak semuanya secara otomatis Allah terima? Kita lihat di surat Al-Ghashiyah surat 88 ayat 3 dan 4. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan.
Ibarat kita misalnya kita puasa, selain itu kita beraktivitas, ada yang jualan kopi, ada yang naik mikrolet atau punya pekerjaan yang lain, sampai payah, sampai kepayahan. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas. Apa itu maksudnya? Neraka. Artinya apa? Hati-hati dengan ibadah kita. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu puas diri bahwa ini Allah terima. Lihat itu. Nah, di zaman dahulu dalam tafsir Syekh Profesor Dr. Umar Amin bin Abdullah Al-Mughbi, suatu ketika kafilah Umar melewati suatu perkumpulan yang di dalamnya ada seorang rohib. Kalau kita ustadz lah atau ulama lah. Lalu Umar dikenakan, wahai rohib, ini adalah pemimpin kaum muslimin. Umar langsung nangis Bapak. Brebes mili kata orang Jawa, keluar air matanya. Si sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, dia kan Nasoro, kenapa nangis antum? Umar jawab, saya ingat surat 88 ayat 3 dan 4. Aku kasihan dengan kedudukan dan kerja kerasnya yang akhirnya hanya menjerumuskan ke dalam neraka. Itulah yang berat, paling berat yang kita hadapi. Makanya bagaimana kita di zikir pagi, Allahumma inni as'aluka, semoga Allah terima, ya Allah terimalah amalanku. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiin, kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, sampai dengan diri kita ini yang selalu mengikuti para salafus soleh ridwanullah alaihim. Iwatu iman azulai wa yakum. Ada dua gerbang ketika dua pilihan. Kalau kita tidak ke finar, ya dakola jannah. Tentu kita mengharapkan dakola jannah. Tapi bagaimana kalau kita setiap hari kita melakukan suatu kesalahan-kesalahan? Nah, dua main gate, dua gerbang utama agar kita bisa lolos ke dakola jannah, salah satunya adalah kita taubat dan hijrah. Berkaitan dengan taubat ini, yang pertama yaitu ada hadis dari riwayat Tirmizi nomor 3540 yang patut jadi renungan kita. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya abana Adam, inna kama dautani waro jautani. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Sepertiga malam tadi. Kenapa 10 malam terakhir kita selalu melakukan itu di masjid ini. Seandainya dosamu membumbung tinggi hingga langit, tentu akan aku ampuni tanpa peduli. Masya Allah. Sepertiga malam Bapak, Ibu-ibu. Seandainya engkau mendatangiku dengan dosa penuh bumi dalam keadaan dua syarat. Nah ini dia. La tusriku bisain, tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku.
tentu aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Sebegitu besarnya Allah itu memberikan perhatian pada kita. Kitanya yang kadang-kadang dalam tanda kutip brengsek. Udah dikasih kesempatan, kagak mau juga. Seperti kemalang. Sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, sejauh apapun panjangnya dosa-dosa kita, Allah perintahkan di surat 3133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Dan yang penting, la tusriku bisai'an, tidak berbuat syirik sedikit pun padaku. Itu yang pertama tentang taubat. Yang kedua adalah kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin hadis riwayat nomor 16. Poinnya adalah sesungguhnya Allah itu yabsutu, membeberkan tangannya, yahdau bilaili, di waktu malam, untuk menerima tobat manusia atas karena kesalahannya di waktu siang hari. Ini yang bicara sabda Rasulullah SAW. Ketika kita berbuat salah di siang hari, Allah menekan dengan tangannya, mana hambaku yang memohon ampun, mana hambaku yang berdoa kepadaku, mana hambaku yang meminta sesuatu, aku penuhi. Sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ya, ini apa? Sebelum napas sampai tenggorokan. Malam yugorgir, ketika napas sudah sampai tenggorokan, halas, selesai, finish, gak bakal bisa lagi. Maka kesempatan. Yang ketiga tentang taubatan ini, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masuknya ke dalam jannah. Ada dua poin di ayat ini. Yang pertama, sayiatikum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah wayudkhilakum jannah. Bonusnya apa? Surga. Berkaitan dengan taubat, yang keempat di surat 133 Allah berfirman, wasari'u, bergegaslah kamu, ila magfiratum min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin ardhus samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Tidak gampang untuk melakukan tobat itu. Tapi Allah memberikan satu bonus, yaitu apa? Jannah. Nah, karena susahnya ini, maka iblis itu atau setan itu atau CS-nya selalu berusaha untuk menghalangi kita dari melakukan tobat. Apabila iblis telah mematuk atau mencengkeram mengalahkan anak Adam dengan 3 hal, maka sebaiknya kita hindari 3 hal ini. Maka ia tidak akan mencari tipu daya yang lain untuk orang tersebut. Yang pertama apa? Artinya pemasannya apa? Iblis itu puas. Yang pertama yang kita harus hindari apa? Jika manusia itu terkagum-kagum atau ujub pada dirinya sendiri, terkagum pada dirinya apa? Ujub. Wah, gua ya habis itikaf di Masjid Al-Ikhlas. Ada temannya. Jangan, karena ingat, amilatun nasibah.
Surat Ghasyiyah ayat 3. Yang bekerja sampai payah-payah tapi narun hawiyah, masuk ke neraka. Yang kedua, ia menganggap amalnya telah banyak. Nah ini dia. Ini yang membuat kita, wah, kalau dihitung-hitung gua infak berapa nih? 100.000 misalnya. 100.000. Kalau di surat 2261 kali berapa? 700.000. Dikalikan 700. Nah, udah dia mulai itu menghitung-hitung. Hati-hati, itu adalah trap daripada iblis. Dan yang ketiga ini yang paling parah. Ia lupa akan dosa-dosanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maunya kita melihat, wah ini gue paling bener nih, gue nggak ada dosa. Kata Ustadz semalam, semalam, manusia itu tempatnya salah. Al insanu makhluk khoto, wanisan, dan lupa. Dan sebaik-baik orang salah adalah taubatnya. Di ujub ini poin yang terpenting dari apa yang dikultumkan pada hari ini adalah, pagi ini adalah, bahwa Pak, waktu kita tinggal sekarang, amanah besok, insya Allah nanti malam kita masih ada sahur di sini, dan itu yang terakhir. Maka saya mengajak kepada bapak, ibu-ibu, mari kita manfaatkan yang tinggal sedikit waktu itu. Kita manfaatkan. Bagaimana kita bisa melakukan taubat secara baik dan benar. Dan wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup hal ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.